Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Sundar, salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Samudra Indonesia Selatan. Kalau bisa disingkat jadi SIP saya. Insya Allah saya di sini akan membahas mengedepankan salah satu tugas dari mata kuliah teori organisasi yang tidak lepas membahas tentang seputar organisasi. Sebelumnya, ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberi tugas, saya hormati, dan juga teman-teman yang menyaksikan video ini yang sama-sama juga saya hormati. Sebelum lebih lanjut, kita membahas tentang organisasi. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita juga tidak terlepas dari yang dinamakan sebuah organisasi, dan di mana organisasi tersebut ada banyak pengertian sederhana tentang organisasi, di mana antara pengertian satu dengan yang lainnya sebenarnya memiliki persamaan esensial. Banyak para ahli organisasi yang melihat eksistensi organisasi dari sisi yang berbeda, sehingga sudut pandang yang berbeda yang kemudian melahirkan beberapa pengertian yang berbeda tentang organisasi. Nah, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Stephen Robbins, berpendapat tentang organisasi adalah kesatuan atau entitas sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan kepemimpinan yang dapat diidentifikasi, yang dimana dapat bekerja secara teratur untuk mencapai suatu tujuan bersama atau tujuan sekelompok orang. Itu menurut Stephen Robbins. Yang kedua, menurut James de Money, berpendapat bahwasanya organisasi adalah bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, yaitu menurut Dewey Waldo, yang dimana berpendapat beliau mengemukakan tentang organisasi adalah struktur dari hubungan atas dasar wewenang, dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi. Terus yang terakhir, menurut Herbert Simon, berpendapat dan mengemukakan tentang organisasi adalah suatu pola komunikasi yang kompleks dari hubungan antar manusia. Itu menurut para ilmuwan, dan banyak lagi yang berpendapat tentang organisasi tersebut. Terus, secara umum, sebagian besar masyarakat menganggap organisasi hanya sebagai wadah atau sarana bagi seseorang untuk mencapai tujuannya. Itu secara umum tentang organisasi. Nah, tujuan organisasi adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh seluruh anggota organisasi. Secara formal, tujuan organisasi adalah arah atau sasaran yang ingin dicapai melalui prosedur, program, pola, atau bisa dikatakan network, kebijakan atau polis, strategi, anggaran atau budgeting, dan peraturan yang telah ditetapkan. Tujuan organisasi harus merupakan tujuan bersama dari seluruh anggota organisasi, sehingga anggota organisasi harus saling bahu-membahu mengoptimalkan sumber daya yang ada. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan organisasi, tujuan mereka semua yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, pada umumnya perbedaan tujuan organisasi terjadi karena perbedaan jenis organisasi lainnya, tergantung untuk apa organisasi didirikan. Contoh, jenis organisasi niaga
yaitu pemerintah seperti BUMN, Persero dan sebagainya. Nah, terus swasta seperti PT, CEPI, PMA dan sebagainya. Terus yang kedua, contoh organisasi sosial seperti atau bisa dikatakan organisasi kemasyarakatan seperti LSM, Ormas dan lain-lain. Nah, lanjut kepada yang berikutnya, yaitu tentang kesadaran berorganisasi. Di mana kesadaran organisasi adalah sebuah sikap dari seluruh anggota organisasi untuk menggunakan nilai organisasi sebagai pedoman berpikir dan berperilaku serta mematuhi norma-norma organisasi dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Itu kesadaran berorganisasi. Nah, poin selanjutnya yaitu karakteristik organisasi. Apabila kita meneliti sifat-sifat organisasi, maka kita dapat menemukan 4 karakteristik yang terdapat dalam semua organisasi, yakni yang pertama tujuan bersama, terus yang kedua pembagian pekerjaan, yang ketiga hierarki wewenang. Nah, dan yang terakhir yang keempat yaitu koordinasi. Nah, yang pertama tujuan bersama. Di dalam sebuah organisasi pasti sudah tahu betul bahwasannya ada sebuah tujuan bersama yang ingin dicapai juga bersama. Itu di dalam organisasi karakteristiknya. Nah, di samping lain ada tujuan bersama, maka di sana harus ada tugas-tugas masing-masing individu staff. Yang mana tugas masing-masing individu staff termasuk ke dalam karakteristik pembagian pekerjaan. Untuk pembagian pekerjaan ini, sesudahnya kita memiliki karakteristik tujuan bersama, di sisi lain adanya tujuan bersama, maka di sini harus dibagi-bagi tugasan, dibagi-bagi pekerjaan sesuai dengan job desk yang sudah ada di dalam organisasi tersebut. Terus yang ketiga, hierarki wewenang. Yang dimana hierarki wewenang ini sesudah adanya sebuah tujuan bersama, lalu pembagian pekerjaan masuk ke dalam hierarki wewenang. Yang dimana hierarki wewenang adalah hak untuk memutuskan atau kekuasaan untuk mengerjakan sesuatu atau untuk menyuruh orang lain mengerjakan sesuatu. Itu hierarki wewenang. Sesudah keadanya 3 karakteristik tersebut, maka tidak cukup, harus ada ditambahkan dengan koordinasi. Ya, harus ditambahkan dengan koordinasi. Yang dimana koordinasi tersebut untuk penyeimbang ketiga poin tersebut, yaitu tujuan bersama, pembagian pekerjaan, terus hierarki wewenang. Apa itu yang keempat, yang terakhir tentang karakteristik, yaitu koordinasi. Yang dimana koordinasi tersebut ada 2 macam koordinasi. Yang pertama koordinasi pikiran, yang kedua koordinasi kegiatan. Koordinasi pikiran adalah mengkoordinasi staf melalui komunikasi. Artinya kita perlu menyampaikan pengertian dan penjelasan baik secara tertulis maupun lisan kepada staf-staf yang ada di organisasi tersebut. Nah, terus yang kedua yaitu koordinasi kegiatan, yang dimana koordinasi kegiatan ini mengkoordinasi staf dengan menyusun rencana kegiatan yang antara lain mencakup urutan langkah-langkah yang harus ditempuh, peranan tiap-tiap orang untuk kerjasamanya. Terus di dalam halnya organisasi yang keempat karakteristik tersebut, yang terakhir yaitu mengkoordinasi atau bisa dikatakan koordinasi, ini sebetulnya gampang-gampang sulit. Kenapa dikatakan gampang-gampang sulit? Karena sebuah koordinasi ini sering terjadinya ketidakselarasan antara satu pihak yang lainnya, yang dimana ketidakselarasan tersebut menimbulkan kegaduhan di dalam organisasi tersebut. Nah, di sini peranan penting sebagai pimpinan organisasi untuk menyelaraskan koordinasi tersebut.
Mungkin itu yang bisa saya dapat presentasikan. Jika ada salah mohon dimaafkan, jika ada yang sayang mohon diungkapkan. Sekian dari saya. Bila suaranya kurang jelas, follow saja. Satu lagi, kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Sekian dari Alki. Ayo semua tepuk tangan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.